Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di Market Update hari Jumat 14 November 2025. Sebelum kita masuk ke pembahasan, gue mau info kalau kita akan ngadain live streaming ketika ada video update harian seperti ini yang like-nya mencapai 100. Supaya gue tahu antusias teman-teman dan gue juga jadi semakin semangat ke depannya ya. Semoga bisa tercapai 100 likes-nya. Langsung kita ke pembahasan. Pasar kripto dan Wall Street baru saja mengalami hari terburuk sejak Oktober, yang menandakan bahwa optimisme berakhirnya shutdown telah lenyap. Fokus utama kita hari ini, Bitcoin ambruk di bawah $100.000, menurunnya optimisme trader terhadap rate cut the Fed, dan perlambatan kredit di China. Kita langsung bahas ke berita yang pertama. Bitcoin baru aja turun sampai di bawah $100.000. Bitcoin baru saja jatuh ke level terendah sejak Mei, jatuh di bawah support psikologis krusial $100.000. Ini memicu likuidasi besar posisi long leverage senilai $350 juta. Selain itu, indeks saham US jatuh juga. Nasdaq anjlok 2,29%, menandai hari terburuk sejak 10 Oktober. Saham teknologi dan AI memimpin kerugian, termasuk Nvidia dan juga Alphabet. Apa nih penyebab sell-off-nya? Yang pertama, ekspektasi pasar untuk rate cut The Fed di bulan Desember turun drastis menjadi hanya 52%. Komentar hawkish dari pejabat The Fed seperti Musalem, Hammack, dan juga Kashkari mengembalikan kekhawatiran inflasi. Berakhirnya shutdown tidak serta-merta mengembalikan data penting. BLS mengatakan perlu waktu untuk menentukan tanggal rilis CPI dan jobs report. Kekosongan data ini memperkuat argumen policymaker The Fed untuk hold steady, bukan cut. Komentar CEO Palantir, Alex Karp, yang skeptis tentang profitabilitas sektor AI memicu penjualan besar-besaran di saham megacap teknologi. Jadi kesimpulannya, pasar berada dalam mode risk off total. Kripto kini mencerminkan ketidakpastian ekonomi US yang meluas, diperburuk oleh data yang hilang dan ekspektasi rate cut yang memudar. Level kunci Bitcoin berikutnya kalau dari berita ini adalah $93.000. Terus kita langsung lanjut ke berita yang kedua. White House mengkonfirmasi bahwa laporan ekonomi krusial seperti jobs report, NFP, dan CPI Oktober kemungkinan tidak akan pernah dirilis karena gangguan data selama 43 hari shutdown. Penasihat Ekonomi Gedung Putih, Hazard, memperkirakan shutdown ini akan memangkas pertumbuhan GDP kuartal 4 hingga 1,5% sampai 2% dan menyebabkan hilangnya 60.000 pekerjaan. The Fed kini harus membuat keputusan rate di Desember dengan mata tertutup tanpa data inflasi dan pekerjaan terbaru. Kekosongan ini membuat posisi hold steady The Fed semakin kuat, yang buruk untuk pasar aset berisiko. Terus kita langsung lanjut ke berita yang terakhir. Di sisi global, China mengirimkan sinyal bearish baru. Ekspansi kredit China melambat ke tingkat terlemah dalam lebih dari setahun pada Oktober. Agregat financing $115 miliar jauh di bawah perkiraan. Pinjaman jangka menengah dan jangka panjang untuk korporasi dan rumah tangga turun drastis, mencerminkan minimnya kepercayaan konsumen dan bisnis di China. Bank Sentral China PBOC tetap sabar dan menggambarkan perlambatan ini sebagai alami dalam transisi ekonomi mereka, sehingga mengurangi harapan untuk rate cut darurat di China. Melemahnya permintaan kredit China adalah sinyal bahwa mesin pertumbuhan global masih tersendat. Dikombinasikan dengan risk off di US, ini menambah tekanan bearish pada komoditas dan aset cyclical seperti kripto. Jadi gimana nih untuk kesimpulannya? Kesimpulannya, faktor penekan utama, ekspektasi rate cut The Fed turun ke 52%, inilah yang membuat pasar berbalik arah. Kalau dari Bitcoin di berita tadi, Bitcoin harus segera merebut kembali level psikologi dan menjaga $93.000 sebagai support berikutnya. Kegagalan di $93.000 bisa memicu dam yang lebih dalam. Terus kita juga perlu perhatikan setiap komentar The Fed. Selama mereka hawkish dan tidak ada data ekonomi yang mendukung untuk cut rate, tekanan jual akan terus mendominasi. Kita harus memperjuangkan FUD yang datang dari sell-off, teknologi, dan kekecewaan rate cut. Terus sekarang kita lanjut ke far side. Untuk Bitcoin ETF flow, di sini kita lihat ada kabar yang lumayan buruk ya. Ternyata tanggal 12 November, BlackRock melakukan penjualan sebesar $36,9 juta, nggak ada inflow, dan akhirnya 12 November totalnya itu outflow sebesar $278,1 juta. Dan kalau kita lihat di sini tanggal 13 November ini yang terburuk ya. Jadi tanggal 13 November
outflow sebesar 610,1 juta dolar, ini masih excluding BlackRock. Jadi kalau misalnya BlackRock melakukan penjualan juga, 13 November ini outflow-nya udah sebesar ini, masih bisa lebih besar lagi. Tapi nanti kita lihat aja datanya dan kita lihat dari price action. Sekarang kita lihat ke Ethereum. Untuk Ethereum kurang lebih sama Bitcoin. Di sini BlackRock melakukan outflow sebesar 91 juta dolar di tanggal 12 November, yang mengakibatkan tanggal 12 November total outflow-nya itu sebesar 183,7 juta dolar. Dan di tanggal 13 Novembernya, ini masih excluding BlackRock, ternyata juga outflow 3 digit nih. Outflow-nya sebesar 122,3 juta dolar. Ini masih excluding BlackRock, jadi nanti kita lihat aja datanya seperti apa. Tapi kalau misalnya kita lihat dari outflow ini dan outflow minggu lalu, ini bisa dibilang ETF itu udah kayak nggak ada harapan ya. Kayak dari minggu lalu outflow-nya besar-besar, 3 digit. Bahkan di pembukaan minggu ini juga, ini hari terakhir, hari Jumat, itu masih outflow aja nih. Outflow-nya gede-gede, jadi untuk sentimen ETF itu still bad ya. Masih jelek banget, nggak ada sentimen bagus sama sekali untuk ETF flow. Dan untuk Bitcoin juga sama, walaupun Bitcoin kita kemarin ada bahas ya, ada inflow lumayan gede, 500-an juta dolar, tapi langsung dibalas outflow 600-an juta dolar. So, it's not a good sentiment. Kita lihat aja nanti dari price action-nya. Sekarang kita bahas aja ya dari US 100. Sekarang kita bahas dari Nasdaq, dari 4 hour dulu. Secara 4 hour dia still bullish ya. Ini adalah pullback terakhir. Dia sudah pernah retest sekali, terus habis itu ke reject dari supply internal ini. Ini adalah supply internal untuk 1 hour-nya. Karena kalau misalnya kita lihat secara 1 hour, seperti yang kita udah bahas kemarin, 1 hour-nya itu dia berhasil untuk closing di bawah demand ini nih. Jadi dia udah berhasil closing di bawah demand ini, kita anggapnya dia liquidity sweep. Kenapa liquidity sweep? Karena di 4 hour-nya kelihatannya dia nggak mampu nih. Dia nggak mampu closing di bawah demand 4 hour ini. Tapi internalnya itu nggak mengkonfirmasi kalau dia liquidity sweep gitu. Jadi supply 1 hour ini masih terjaga banget, belum mampu untuk di breakout, dan 1 hour-nya itu still bearish gitu. Dan di sini kelihatan banget ya, penurunannya sangat agresif. Jadi nanti kita lihat aja untuk New York Session hari ini. Kalau misalnya New York Session hari ini masih ada penurunan, masih ada sell off, kemungkinan besar tutupan candle weekly-nya bakalan merah nih. Kalau misalnya tutupan candle weekly-nya bakalan merah, kemungkinan bakalan ada selling pressure lagi di minggu depan. So be careful ya, jangan terlalu agresif. Kalau dari penurunan kemarin, menurut gue pribadi boleh untuk ngurangin risiko. Ngurangin risk per trade itu boleh banget karena kita lagi berada di ketidakpastian yang tinggi gitu. Plus sekarang kita habis retest lagi ke demand 4 hour ini. Kalau di sini nggak mampu, Nasdaq mempertahankan struktur bullishnya di 4 hour, expecting dia bisa creating lower low, dan mungkin aja dia bisa retest lagi ke demand daily ini. Demand daily-nya di sini ya, di penurunan terakhir di sell off ini. Dan kalau misalnya dia nggak mampu mempertahankan ini, dia bisa langsung turun lagi ke area sini. Ini adalah demand daily di eksternalnya. Seperti itu ya. Oke, kayak gitu untuk Nasdaq. So still good, di 4 hour still bullish. Ini masih baru di retest, tapi secara 1 hour-nya itu jelek banget ya. Dia ke reject sama supply 1 hour ini. Dan semoga aja dari sini ada pemantulan supaya apa? Supaya kripto juga nggak kena tekanan jual lebih parah ya. Karena sekarang dengan penurunan seperti ini aja, Bitcoin itu penurunannya parah banget. Dan ya bisa kita lihat sendiri ya, penurunan altcoins lainnya itu lebih parah gitu. Terus kita langsung lanjut aja ke pembahasan total IS. Total IS ini adalah total market cap kripto tapi excluding stablecoins ya. Jadi Bitcoin, Ethereum itu terhitung ke dalamnya. Jadi ini bisa dibilang ini menggambarkan pergerakan dari keseluruhan cryptocurrency. Sekarang kita bahas dulu dari 4 hour. Secara 4 hour ini dia still bearish. Dia pergerakannya itu masih di dalam channeling ini nih. Masih di dalam swing besar ini nih. Ini swing besarnya dan dia masih belum tembus dari area sini gitu. Ini bisa kelihatan banget dia masih bergerak di sini ya. Tapi cenderung bikin lower low karena struktur terakhirnya adalah bearish gitu. Jadi ini kita hapus saja, terus kita bahas dari 1 hour-nya. Secara 1 hour pun sama ya. Di sini dia sebenarnya supply terakhirnya di sini, dan di sini dia one push ke bawah, nggak ada pullback sama sekali. Jadi kita lihat ke 15 menitnya ya, karena kita pengen lihat nih internal structure-nya seperti apa. Oke, secara 15 menit di sini kelihatan ya, dia sempat MSS. Terakhir kita bahas di sini, dia MSS to bullish, terus di sini dia MSS to bearish di sini. Dan semenjak dari situ total IS itu keep creating lower low terus nih. Ini adalah struktur terakhirnya. Jadi kalau misalnya total IS mau mengkonfirmasi dia bisa mantul dari area sini, ini areanya yang sangat penting ya. Ini adalah demand weekly-nya gitu. Jadi bisa lihat di sini di weekly-nya dia sebelum bikin higher high, dia pullback dulu di sini, terus baru dia bikin higher high, dan baru sekarang retest ke demand weekly-nya. Ini adalah area terkrusialnya,
area paling krusialnya kalau misalnya dia closing di bawah demand weekly ini, closing secara weekly, itu udah dikonfirmasi bahwa weekly-nya itu jadi back to bearish, seperti itu. Terus sekarang kita lihat lagi ke 15 menitnya. Di 15 menit ini still bearish ya. Bahkan terakhir kita bahas kan harganya di sini nih. Masih di area atas, kita expect-nya dia mungkin aja bisa nyampe ke supply 1 hour dan supply 4 hour ini dan mengalami rejection, tapi ternyata nggak perlu ya. Nggak perlu sampai ke supply 1 hour dan 4 hour ini dia udah mengalami rejection. Dan di sini dia langsung MSS to bearish gitu. So, it's not good. Secara 15 minutes juga masih bearish. Kalau misalnya kita mau lihat dia bullish, seenggaknya ya, mungkin akan lebih bagus kalau misalnya dia sekarang creating lower low dulu, baru habis itu dia creating higher high. Jadi dia bisa bullishnya itu di area yang cukup rendah gitu. Tapi kalau misalnya sekarang dia mau bullish, dia butuh take out-nya itu lumayan tinggi ya. Jadi 15 menitnya harus bullish dulu, baru habis itu kita bisa lihat total IS, total crypto itu bisa mengalami kenaikan gitu. Karena indikasi reversalnya itu masih jauh banget, kayak gitu ya. Oke, kayak gitu untuk total IS, sekarang kita bahas ke Bitcoin Dominance. Oke, untuk Bitcoin Dominance, dia habis melakukan fake out ya. Terakhir kita gambar itu dia lagi channeling seperti ini nih. Jadi dia channeling seperti ini, dia kayak bikin bearish flag, terus habis itu dia breakdown. Kita udah lumayan pede nih, oke, dia bisa breakdown nih dari trendline yang utama ini. Tapi ternyata abis itu dia mantul kencang banget ya. Jadi ini lumayan buruk. Kalau misalnya di sini nggak ada rejection, expecting dia bisa bikin higher high lagi. Dan itu adalah sinyal yang buruk ya. Jadi expecting yang pertama skenario-nya dia bisa mengalami rejection dari sini. Tapi kalau misalnya dia breakout dari sini, expecting dia bisa creating higher high lagi. Kayak gitu ya. Jadi untuk Bitcoin Dominance still not good. 1 hour-nya walaupun dia bearish, tapi kita bisa lihat di higher time frame-nya, di 4 hour itu dia still bullish. Ini adalah demand terakhirnya. Terus untuk daily-nya, ini juga still bullish karena ini demand terakhirnya. Kalau misalnya kita lihat dari gambaran besar, ini kelihatan ya. Ini frustrating banget nih. Kalau buat holder altcoins ini frustrating banget karena Bitcoin dominance-nya itu naik, tapi naiknya itu pelan-pelan gitu. Jadi kita nggak tahu, nggak jelas harus berbuat apa ke altcoins yang di hold gitu. Sama gue juga relatable, karena gue juga masih berharapnya dia masih bisa mengalami rejection dari SNR Weekly ini. Tapi kalau misalnya SNR Weekly ini nggak mampu untuk membuat Bitcoin dominance itu rejection, mungkin perlu dipertimbangkan untuk melakukan cut loss di altcoins yang kira-kira udah nggak ada harapan lagi, gitu ya. Kalau misalnya dari tutupan candle daily kemarin di sini kelihatan ya, jadinya ini dia benar-benar cuman konsolidasi aja nih di pergerakan yang sekarang. So it's not good. Kalau misalnya dia konsolidasi untuk breakdown bagus, tapi kalau misalnya dia konsolidasi untuk creating momentum lagi ke atas sejalan nih sama structure di 4 hour dan di daily-nya, itu bakalan buruk banget ya, kayak gitu. Untuk level krusialnya di sini, kalau misalnya dia mampu untuk closing secara daily di atas ini, itu bisa di-consider untuk cut loss. Kayak gitu ya. Kayak gitu untuk Bitcoin dominance, terus kita langsung lanjut ke Bitcoin. Oke, untuk Bitcoin di sini kita nggak dikasih ya untuk melakukan shorting di sini. Walaupun gue pribadi gue nggak mau shorting, kenapa? Karena kita habis retest ke demand yang sangat krusial gitu. Itu demand weekly, indikator terakhir. Kalau misalnya kita mau ngelihat one more push ke atas, kenapa ini indikator terakhir? Karena secara weekly, seperti yang kita bahas di total IS juga, ini tuh kurang lebih sama. Ini tuh kurang lebih sama total IS. Jadi sebelum Bitcoin menciptakan higher high, di sini adalah pullback terakhirnya gitu. Jadi ini adalah level krusial yang gua lihat banget. Kalau misalnya dia closing nih, secara time frame weekly di bawah sini, which is kita bisa ngelihatnya di Senin pagi ya, Senin jam 7 pagi. Kalau misalnya dia closing, Bitcoin closing nih di bawah sini, itu adalah sinyal utama gua untuk out 100% dari market crypto. Karena ini adalah demand krusial terakhir untuk Bitcoin gitu. Terus coba kita lihat ke daily-nya. Secara daily juga sama, dia itu udah bearish. Di sini adalah supply terakhirnya. Kalau misalnya kita lihat di sini dia masih bergerak di dalam candle daily ini nih. Jadi semenjak 3 November, sebenarnya Bitcoin itu nggak kemana-mana. Dia masih bergerak di dalam, kalau misalnya ditandain seperti ini makin kelihatan ya. Jadi Bitcoin itu cuman back and forth aja di dalam candle daily ini gitu. So be careful, walaupun di sini dia cuman konsolidasi aja, tapi kalau misalnya dia closing di bawah sini, itu pertanda yang sangat buruk untuk Bitcoin, terutama juga altcoins yang kita pegang. Secara 4 hour dia still bearish, secara 1 hour dia still bearish, dan secara 15 minutes-nya dia habis break off structure.
Jadi di sini supply 15 menitnya udah bisa kita pindahin ke sini ya. Kayak gitu. Jadi secara lower time frame, di struktur internal Bitcoin itu udah bearish juga di 15 minutes-nya. Kayak gitu. Satu-satunya yang bullish tinggal weekly doang. So be careful ya. It's not a good time to be aggressive. Kalau misalnya kalian mau beli, seenggaknya tunggu dulu sampai 15 menitnya itu bullish. Kalau misalnya nggak ada konfirmasi seperti ini, jangan melakukan pembelian di Bitcoin. Tapi ingat, not financial advice, do your own research. Kalau misalnya di sini ada tanda-tanda rejection, menurut gue akan bagus sih. Kalau misalnya mau taking short dari sini, karena dari kemarin sebenarnya gue missing out juga ya. Gue missing out untuk melakukan shorting di sini karena gue ngeliat biasnya itu dari sini, dia creating higher high. Terus ternyata supply ini tuh masih dijaga banget nih. Jadi dia masih respect banget ke supply internal ini dan dia melakukan rejection yang kencang banget dari situ. Kalau misalnya shorting dari sini sih mantep banget ya. Sayang banget gue nggak shorting, gue salah pilih bias kayak gitu. Oke, kayak gitu ya. Semoga bisa lebih baik ke depannya. Jadi dari 2 minggu lalu gue banyak tradingnya itu di forex ya. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa di satu market performanya kalian berkurang, kalian bisa consider untuk trading di market lain gitu, yang sesuai dengan style trading kalian. Sama kayak gue juga melakukan hal itu karena di crypto dari kemarin sulit untuk dapat konfirmasi. Terus juga biasnya gue salah pilih ya, 1 hour sama 15 menit. Jadi it's a very hard times buat crypto. Hopefully kalian bisa cuan ya dari market crypto belakangan ini, karena trader sekelas Michael Burry aja menyerah ya. Kemarin gue lihat beritanya lucu banget, Michael Burry itu menyerah dengan kondisi market saat ini, dan ya relatable banget ya. Oke, terus kita langsung lanjut ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum di sini kita dapat konfirmasi ya, 15 menitnya dia udah back to bearish. Bahkan untuk struktur eksternalnya dia juga udah bearish di sini. Dan kita bisa tandain untuk supply 15 menitnya itu ada di sini. Karena 1 hour-nya sama 4 hour-nya kita juga udah tahu ya, dia itu still bearish. Jadi kita tandain aja untuk struktur internalnya. Karena di sini 4 hour-nya itu supply-nya masih jauh banget. Bahkan kalau misalnya kita tarik Fibonacci dari sini ke sini, dia cuma retest ke retracement 70%. Habis itu mengalami rejection lagi. So bisa dibilang ini penurunannya sangat agresif. Kalau misalnya kita lihat lagi ke 15 menit, lihat ya, penurunannya agresif. Di sini tuh buyersnya bener-bener nggak dikasih kontrol sama sekali nih. Walaupun di sini ada pembelian sedikit, terus habis itu di sini ada pemantulan sedikit, tapi ini bener-bener falling knife nih. Kalau misalnya kalian mau tahu falling knife seperti apa, ini adalah falling knife. Ini falling knife. Tapi penurunan agresif seperti inilah yang dinamakan falling knife. Kalau misalnya kalian lihat di sini supply-nya sangat di respect ya. Dia cuma retest doang ke supply-nya, terus habis itu dia langsung creating lower low. Kalau misalnya shorting di sini cuan sih, tapi gue balik lagi gue nggak melakukan shorting ya di sini. Gue nggak melakukan shorting, jadi gue miss out pergerakan ini kayak gitu. Karena gue ngelihatnya di sini still bullish gitu. Still bullish, tapi gue nggak memilih bias di internalnya, seperti itu. Apakah salah? Ya sebenarnya nggak salah ya, tergantung POV sebenarnya. Kalau misalnya kalian shorting di sini, it's good, bener kalian POV-nya internal. Tapi kalau misalnya kalian long di sini, karena struktur sebelumnya itu bullish, seperti itu. Jadi menurut gue nggak masalah, karena di sini pun gue long ya. Kemarin gue ada sempat cerita di sini gue long, terus habis itu kena stop loss break even, terus habis itu ya udah setelah kena break even kita tahu momentumnya itu kurang bagus. Di sini gue bilang kalau misalnya di sini buyersnya nggak mampu seenggaknya mempertahankan support ini, expecting dia bisa bikin lower low, dan dia beneran creating lower low ya. Dia beneran sampai ke order block ini. Dan sekarang gimana bang? Dia udah nyampe nih ke level sini. Honestly gue pengennya tuh dia mantul. Gue pengennya dia mantul karena kalau misalnya dia breakdown dari sini, itu untuk higher time frame-nya sangat buruk ya. Untuk higher time frame-nya sangat buruk, dia beneran mengonfirmasi dia udah MSS di higher time frame-nya, kayak gitu. Jadi ini adalah OB terakhir sebelum akhirnya dia bisa breakout structure di level 3060. Kalau misalnya dia closing di bawah 3060, Ethereum udah benar-benar nggak ada harapan lagi, kayak gitu ya. Oke, kayak gitu untuk Ethereum. Terus kita sekarang pengen lihat pergerakannya BNB. Gue pengen lihat koinnya Binance nih. Binance kan dari kemarin BNB itu pergerakannya sangat kuat ya. Apakah BNB juga terkena dampak nih? Oke, sekarang kita lihat dari time frame 4 hour dulu ya. Secara 4 hour dia udah bearish. Dia bearish semenjak di sini nih, dia closing di bawah demand internal ini. Terus habis itu dia mengalami rejection, dia creating lower low, lower high, lower low. Jadi untuk supply 4 hour-nya sebenarnya udah bisa dipindahin ya ke sini. Ini adalah supply 4 hour-nya, dia udah break of structure, ini adalah support-nya. Jadi kalau misalnya BNB mampu nih untuk closing di bawah sini, berarti dia udah break of structure lagi di time frame 4 hour-nya.
Kayak gitu, baru kita pindahin supply-nya ke sini. Tapi karena ini belum, jadi kita lihat aja pergerakan berikutnya. Kalau dari daily-nya di sini ada kabar buruk ya. Di sini kelihatan dia closing di bawah demand daily ini nih. Jadi secara daily pun sekarang kelihatan di sini ada tanda-tanda dia MSS to bearish. Jadi sekelas BNB aja dia udah MSS to bearish ya di daily-nya. Bisa dilihat di sini. Di sini BNB creating higher high, higher low, higher high, terus higher low terakhirnya langsung di breakdown nih. Semenjak dia udah breakdown di sini dia udah MSS to bearish. Walaupun di sini kecil banget ya, tapi di sini kelihatan nih, dia udah sempet liquidity sweep. Kalau misalnya di sini liquidity sweep juga, itu gua agak bingung ya. Karena harusnya kalau misalnya di sini liquidity sweep, pemantulannya itu agresif gitu. Kalau misalnya nggak agresif, bisa dibilang ini bukan liquidity sweep kayak gitu ya. Jadi pertahanan terakhir BNB ada di mana nih bang? Pertahanan terakhir BNB itu sangat jauh ya. Ini pertahanan terakhirnya untuk demand weekly di $600 sampai $517. Mungkin untuk first stopnya itu bisa di sini di SNR ini di 742 sampai 669. Kalau misalnya kita lihat di sini ada order block di 756, 756,8 sampai 729,4. Jadi untuk BNB ini bisa dibilang valid breakdown dan terus kita lihat ke 1 hour-nya. Secara 1 hour dia juga udah bearish di internalnya. Di sini adalah pullback terakhirnya, dia udah berhasil untuk creating lower low dan untuk supply terakhirnya ada di sini. Sebenarnya kemarin banyak banget ya kesempatan untuk shorting, tapi sayangnya bias yang gue pilih itu salah ya. Semoga bisa lebih baik ke depannya. Oh ternyata BNB udah bearish semenjak di sini nih. Karena di sini last pullback dia creating higher high, dia creating lower low, terus di internal structure-nya, nah ini kelihatan nih. Dia mengalami rejection di internal supply ini, terus habis itu mungkin dia mengalami rejection dari, nah kelihatan nih, dia mengalami rejection dari 0,79 retest nggak mampu closing di atasnya, terus habis itu dia rejection kenceng. Kayak gitu ya untuk BNB, so internal structure-nya juga sama di 15 menit, jadi kita pakai structure di 1 hour-nya aja. Kayak gitu untuk BNB. So kesimpulannya secara gambaran besar altcoins itu semakin tertekan imbas dari 10 Oktober karena semenjak 10 Oktober banyak banget altcoins yang secara structure itu udah bearish dan satu-satunya harapannya itu dari Bitcoin sebenarnya. Tapi kalau misalnya dari Bitcoin gak ada tanda-tanda dia mau recovery, itu bakalan sangat sulit ya. Buat altcoins lain itu bakalan sangat sulit karena even bapaknya cryptocurrency itu kan Bitcoin. Kalau misalnya bapaknya cryptocurrency aja nggak recovery, otomatis anak-anaknya bakalan tertekan juga gitu. Altcoins kayak Ethereum, Solana, BNB, dan altcoins under top 10 juga pasti tertekan banget gitu. So kayak gitu untuk pembahasan hari ini. So that's gonna be the update. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless to you all and see you guys in the next update. Cheers, bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.